Laravel ini. Ada banyak dia cara instalisasinya dan sebagainya. Cuma dia emang kalau kita lihat ini tuh udah tampilan Laravel versi 11 udah yang terbaru. Gitu. Ada banyak nih. Kalau kita tadi ya kenapa aku kasih tahu yang dia bisa membeli golang juga sebenarnya. Kalau kita lihat di sini ekosistem, banyak banget dia. This, that, Force ini jadi otomatis deploy ke AWS. Lalu Hero, Ono, aku belum nyoba semua sebenarnya. Nova, Liveline ya, Liveline, S3. Jadi dia banyak ekosistemnya di mana teman-teman sebenarnya bisa bikin sistem tuh hanya dalam waktu 3 hari, sehari bisa. Karena dia udah otomatis bikin admin ya S3 contohnya, itu udah otomatis. Tapi kita nggak pakai itu dulu. Kita akan bikin yang manual biar teman-teman nanti bisa. Kita boleh tadi pakai yang langsung jadi. Cuman kalau kita nggak paham cara customisasinya, cuma jadi kita hanya jadi adminnya doang, mau customnya ini gimana ya caranya ya. Jadi kita akan fokus bikin dulu jadi apa. Kalau lihat di ekosistemnya banyak banget ya, itu ya. Favor, Socialite, V, banyak lah. Dibahas satu-satu mas satu semester enggak? Ya kalau kita lihat banyak dia ya. Di sini dia ngasih tahu dia. Jadi bagaimana si Laravel tuh katanya bikin kode tuh jadi enjoy. Walaupun tetap liar ya sebenarnya mah error G. Se-enjoy-enjoynya mah. Dia benar-benar clean code ya. Singkat-singkat di sini contohnya. Dia juga sebenarnya si Laravel ini teman-teman nanti yang udah belajar front end misalkan React, habis itu ini Swift, Livewire, Vue itu bisa digabung. Ada yang digabung secara namanya itu satu project, jadi monolith banget. Jadi nanti ada namanya package inertia. Jadi gabung bang, itu digabung satu project. Ada yang dipisah, nanti kita belajar akan dipisah sederhana, tapi kita akan pakainya Vue. Kalau keburu ya, akan pakai Vue. Bagaimana Laravel, kita bikin API-nya, nanti gabung dengan Vue.js ini dan sebagainya. Dan dia ada banyak namanya itu fitur kayak authentication. Jadi kalau misalkan dia belum login, kita bisa pakai middleware. Jadi out. Mati ya. Lalu kita bisa pakai beberapa hal di sini. Lalu authorization-nya, kita bisa pakai bikin police. Jadi keamanannya tuh jadi setiap mau masuk fitur itu tuh dia ada police-nya dulu. Dicek kamu punya akses ini nggak sih? Ada Eloquent. Nanti kita akan belajar Eloquent ini. Database migration. Nah, database migration ini yang mana tadi kita bikin field dari setiap tabel, bikin tabel dan field di dalamnya. Kita nggak perlu tuh masuk MySQL bikin satu-satu. Tapi kita akan pakai ini, namanya migration. Lalu ada validation, ada notifikasi email, file storage, dan masih banyak lagi di sini ya. Yang mau real time aplikasinya ada WebSocket. Gitu. Jadi walaupun dia PHP yang ini udah banyak hal yang bisa dia gunakan lah. Lalu kita mau ngatur-ngaturnya itu bisa pakai namanya artisan. Jadi kita pakai konsol PHP artisan, nanti kita kenalin PHP artisan juga itu bisa. Lalu ya ada masih banyak lagi ekosistemnya. Ya dan ya open source. Walaupun ada beberapa fitur yang tadi misalkan Forge, di mana teman-teman bikin Laravel itu bisa langsung auto deploy ke AWS, tapi itu bayar. Walaupun ada sih versi gratisnya kalau teman-teman mau nyoba. Gitu. Oke, kita cek documentation-nya. Kita ubah. Nah, kita coba ubah ke 10. Di sini ada versionnya ya. Kita ubah ke 10 aja. Nanti kalau ada yang mau coba-coba 11, mangga. Soalnya 11 ini juga baru rilis dan masih belum stabil juga biasanya. Jadi dia bug ininya tuh biasanya masih diproses. Ada biasanya tuh buat kita ngecek versi-versinya. Jadi kita pakai yang 10 aja yang ini. Sebenarnya nggak jauh beda. Nah, L10. Oke. Seperti biasa teman-teman sudah install Laragon. Kenapa aku Laragon? Kemarin kita kalau mau ganti ini Laragon ini udah namanya tuh PHP ada, Node.js ada, Python ada, Golang ada.
bahasa-bahasa programnya yang teman-teman nanti mau pelajari yang lainnya ke depan itu ada semua. Ada PHP, ada Apache, ada Go, Java, Node.js. Kita bisa ganti-ganti versi. Aku sering pakai Node.js juga di sini. Dimana kadang kalau misalkan aku mau ganti versi tinggal klik di sini. Kalau aku lagi seringnya pakainya versi 20. Kalau PHP aku ada 7 sama 8.1 ini seringnya. Kalau kalian coba cek di PHP di version itu PHP-nya berapa? 7 atau 8? 8.1 ya, aman. Oke. Soalnya ini Laragon aku dulu waktu install 7. Makanya ini 8.1 ini sebenarnya aku tambahin manual. Cara nambahinnya teman-teman nanti kalau mau nambahin PHP versionnya, di sini ada dokumentasinya how to add another PHP version. Gitu. Jadi teman-teman bisa nambah ini PHP versinya. Namun beberapa ini kadang-kadang butuh Visual Project yang masih pakai kayak lama. Jadi teman-teman mau pindah tinggal klik nanti. Kalau pakai XMPP kan harus uninstall cari lagi atau misalkan ubah di htdocs-nya. Diubah di file foldernya dan itu ribet sih. Buat aku yang pengen simple. Makanya kenapa aku mengenali Laragon ini akan ngebantu banget juga teman-teman buat nanti ke depan buat kerjaan sebagainya. Tools yang kenapa? Mau ganti versi dan sebagainya. Tapi aku nggak akan ajarin yang ini mah tahu-tahu bisa cari sendiri. Lalu cara PHP admin ini juga teman-teman kalau teman-teman start di sini ya. Jadi dijalankan ini kan langsung jalan mirip kayak XMPP dan Magic apa sih namanya tuh ya XMPP. Teman-teman klik database, kalau teman-teman otomatisnya pasti kagak akan ke PHP admin. Pasti pakainya HDSQL. Makanya coba dulu. Kalau aku langsung PHP admin. Nah, PHP admin ini harus tambahin secara manual teman-teman. Ini harus tambahin secara manual. Gimana caranya? Jadi kita ini ya. Teman-teman cari aja di sini. Auto add PHP admin to Laragon. Dia ada banyak cara install nih pakai bahasa Indonesia juga di Laragon. Nah ini ya, teman-teman download dulu phpadmin.net-nya, lalu masuk ke apa sih ini Binging MySQL ini, nanti download, teman-teman atur dan ini aku share aja di adlink nih, aku bikin ini. Aku taruh di Laravel ini, aku buat bahan, aku taruh di materi aja, di catatan. Teman-teman yang mau ini, nah di sini aku taruh di catatan. Aku lupa harusnya ini aku kasih taunya sebelum materi hari ini. Gitu. Jadi mangga teman-teman. Atau mau searching sendiri juga mangga. Cara installnya. Karena tampilan HDSQL kan teman-teman mungkin asing ya. Sebenarnya bisa-bisa aja, nggak masalah. Cuma untuk aku asing. Jadi aku yang lebih suka pakainya ya kayak admin. Lebih enak dan sudah familiar sama kita jadi lebih enak. Walaupun kita jarang akan ke sini, kita cuma ke situ cuma buat ngecek aja. Kita akan cuma buat bikin database, nama database aja dan ngecek tabel-tabel. Kita akan buat full di Laravelnya di project. Pun bisa pakai konsol juga sih. Oke. Bebas teman-teman mau install dulu yang tadi atau mau lihat dulu ini ya. Aku silahkan. Ada yang mau install dulu? Atau mau langsung aja dulu? Langsung dulu aja ya, nggak masalah ya HDSQL ya. Oke. Oke. Di sini teman-teman, ini kalau di sini warna putih ya. Di sini biasa ya, teman-teman bisa bikin namanya itu new.
Ya biasa nama database-nya apa di sini. Web 2 to do. Nah, udah ada ya. Web 2 to do di sini. Malah dangdutan dong. Oke, kita udah buat ya web 2 to do di sini. Oke, kita udah buat web 2 to do. Kita akan coba install si Laranya. Nah, cara install di Laravel dengan Laragon ada dua cara. Ada yang pakai konsol. Nanti teman-teman buka terminal ini. Buka terminal ini, nanti dia akan muncul terminal seperti ini. Ini sebentar, aku close dulu. Nggak bisa diperbesar ya. Biar kelihatan merah. Nanti paling akan ku full pakai ini aja. Apa sih konsol? Visual Studio Code-nya. Minimize. Ini nggak bisa di ini. Oke. Nah, ada yang pakai konsol itu, ada yang teman-teman di Laragonnya klik kanan. Lalu nanti ada Quick App. Nah, di Quick App itu teman-teman kalau lihat ada yang bikin blank, ada yang bikin WordPress, kalau teman-teman ada yang mau bikin WordPress, ada Drupal, ada Laravel zip, kalau ini di zip nanti Laravelnya, ada Symfony, dan masih banyak lagi. How to add, manage Quick App. Kalau mau tambahin lagi misalkan Node.js dan sebagainya. Di sini kalau teman-teman gak mau pakai tadi terminal, bikin ya, teman-teman bisa Quick App Laravel. Ini langsung otomatis dibuatin Laravel sesuai dengan versi di PHP ini. Jadi hanya tinggal klik. Tapi kita nggak akan nyoba ini. Nggak terlalu mudah. Kalau kita lihat nih, klik, tuh, udah langsung. Nama aja projectnya apa? Nanti langsung diinstalin. Gitu. Nah, tapi kita di sini akan pakai dari dokumentasi. Tidak akan full documentation ini. Di sini teman-teman kalau lihat cara buat install ada banyak nih, cara install di macOS, Windows, Linux dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat di sini ada di cara installnya dia Composer dan Laravel 10. Ini teman-teman cari aja cara instalisasinya. Klik aja di bawah nih. Ada nanti creating a Laravel project. Nah, di sini ya. Ada yang installnya satu-satu nih, ada yang Composer global. Jadi teman-teman nanti kalau di global, nanti tinggal jalanin Laravel new example aja. Cuman kalau aku lebih suka yang ini, karena aku kadang beda-beda versi. Suka bikin projectnya. Jadi aku copy aja ini. Ini kalau teman-teman lihat ya, dia Laravel. Habis itu di sini 10. Jadi kalau teman-teman nanti mau install Laravel 9, 8 dan sebagainya, teman-teman aturnya di sini. Ya, aturnya ya di sini. Untuk ini. Kalau Laravel 11 biasanya nggak usah. Yang terbaru nanti ini hapus aja, nanti Laravel 11 Laravel example app misalnya. Lalu example app ini itu adalah project kita, bisa diganti. Misalkan kita dari example app ini kita hapus jadi dulu, itu bisa. Jadi yang wajib teman-teman sebenarnya ya apa pahami, nanti lama-lama juga MK lama-lama juga udah ingat lah. Composer, create project, Laravel/Laravel, nah projectnya apa? Ini aturannya di situ ada. Sehingga di sini jadi kita bisa atur di sana. Oke, kita install. Kita copy aja. Kita ke terminal. Cara buka terminal ini, si teman-teman ada yang belum ini, ke Laragon, terminal di sini. Klik terminal, dia akan buka ini. Nah, dia akan masuk Laragon www. Aku kasih tahu dulu sebelum lanjut. Kalau kita pakai XMPP kan itu fokusnya di htdocs ya. Kalau di Laragon, pas masuk Laragon itu fokusnya di www.
Bila begini. Jadi beda. XMPP HTOS, Laragon di WWW. Dan tinggal kita copy aja di sini. Nah, tapi nama proyeknya aku pengen ganti. Jadi web 2 aja. Web 2 itu 2 ini gabung aja. Nah, ini bebas teman-teman mau apapun. Jadi kita proposal create project Laravel level ini nanti lebih versi 10 yang kita install. Nah, projectnya web 2 tuh. Kita tinggal enter. Nah, ini lumayan agak ya, sudah. Nah, dia langsung install. Dia langsung dari projectnya, Laravelnya dia akan install, dia akan install Laravelnya 10. Banyak yang install. Ini ya sampai nunggu proses instalisasi selesai. Jangan video ini tanda dulu di sini. Jadi kalau udah bisa kita coba. Ada yang khususkan dulu sampai kita nunggu instalisasi. Di www di Laragon /www. Tapi apakah harus di situ? Sebenarnya kalau teman-teman nanti punyanya nggak lokal disk, kan kadang suka perlu yang lokal disk. Ya. Teman-teman misalkan punya di slide, kalau aku belum nambah soalnya ini, jadi aku nggak bisa contohin. Teman-teman bisa atur sebenarnya file foldernya di preference. Tadi ya klik kanan dulu, lupa aku klik kanan di preference, kalau saya di preference. Nah di sini data directory teman-teman, data dokumen rootnya bisa teman-teman ubah sebenarnya di sini. Misalkan udah mau di C, mau di E atau yang di D, bisa atur di sini. Cuma di sini karena aku masih punya IC belum upgrade ini. Belum bisa contohnya. Nanti kita coba ada kayak di luar ini aja nanti coba. Kalau penuh di C-nya bisa teman-teman atur di situ. Kalau di komputer aku kagak di C. Karena di laptop aja. Jadi kita tunggu dulu. Jadi juga Visual Studio Code-nya. Tapi nanti kita akan buka otomatis di sini. Teman-teman tahu kan ya, untuk akses shortcut-nya code spasi titik. Nanti kita buka. Cuma di sini aku plot twist, aku pakainya Visual Studio Code-nya Insider. Jadi yang lebih ringan. Soalnya aku suka buka Visual Studio Code-nya seharinya 10. Kalau pakai Visual Studio Code yang biru berat. Dan pakainya Insider. Oke, udah selesai. Udah bikin web, udah bikin handle publish-nya dan sebagainya. Di sini kita bisa langsung masuk project-nya. Tadi kan project kita web 2 tuh ya. Berarti kita bisa masuk CD web 2 tuh. Salah ini. Nah. Tahu kan ya kalau buat konsol-konsol itu. Jadi CD itu buat masuk ke directory. Jadi kita masuk CD, tadi nama projectnya apa? Web 2 tuh. Kalau kita lihat apakah benar-benar keinstall, kita kan bisa klik ls ya. LS, ini biasanya dia udah ada sini apisan, bootstrap dan sebagainya. LS itu buat melihat isi dari apanya? Foldernya. Oke, sekarang kita akan buka projectnya. Caranya teman-teman kalau yang pakai Visual Studio Code yang biru, kode spasi titik itu. Kalau saya di sini karena pakai Insider, spasi min Insider titik. Nanti enter aja di sini, Pak. Kelihatan di sini. Kelihatan apa? Oke. Nanti enter aja di sini.
Dia kalau otomatis terbuka Visual Studio Code-nya sesuai dengan project web to do. Ini bisa kita lihat. Ternyata banyak ya. Tapi nggak akan kita hapus semua. Karena emang namanya juga kita framework ya. Framework itu kan untuk mempermudah. Pastinya framework itu tuh sebenarnya banyak kode supaya dinamis. Dan inilah kode-kodenya supaya dinamis. Kita jalanin dulu nanti. Kita coba ubah dikit. Ada project. Ini projectnya. Tadi kan membuka project ini gimana? Kalau pakai Visual Studio Code biasa, yang biru, klik aja kode, spasi, titik, enter. Tapi masuk dulu ke projectnya ya. Masuk dulu ke CD project kalian, namanya, baru atur ini. Kalau yang pakai warna biru, isi dulu untuk biru. Kalau pakai yang hijau, pakai insider. Cek dulu kalian. Tapi kemungkinan pasti kalian biru semua sih. Biru. Bedanya sini hijau kalau aku. Oh. Bisa juga paknya. Sama aja kok. Cuma bedanya emang dia. Aku tidak. Ini kan kalau bisa studio code yang biru itu support plugin banyak. Kalau di sini nggak banyak support plugin. Karena ini bikin berat. Bisa studio code itu sebenarnya pluginnya dulu. Jadi aku emang pakai plugin yang aku butuhin aja. Jadi dia nggak support banyak, tapi sama aja. Versi hijau. Tapi sama aja sih. Penting mas kalau dari teman-teman mau pakai Studio Code, Sublime, Notepad, paling memang Notepad plus itu dia udah pusing. Sampai sih yang pernah pakai Laravel, cuma itu juga susah banget. Oke, kita coba desain, aman ya? Tenang, rekam guys ini. Kita akan coba jalanin. Emang munculnya kayak gimana sih Laravel ini? Di sini sebenarnya banyak perintah ya. Kalau kita nanti di sini kita klik PHP Artisan. Ini udah kecil semuanya aja ya, biasa. Nanti di sini udah kecil. Udah Artisan nanti muncul banyak namanya itu perintah-perintah Artisan yang ada di Laravel. Iya kan? Dia banyak banget buat membantu kita. Cuma kadang saking banyaknya bingung kadang mau yang mana. Tapi kita akan pakai yang umum aja nanti. Kita pakai yang umumnya. Kalau ini emang betul-betul ya kayak buat scheduling, plotnya ini juga buat atur steps-nya, list-nya, dan queue. Kita pakainya nanti stringnya tuh Laravel make migration, make model, dan make controller. Ya gratis. Tapi kita akan coba jalanin dulu. Ini aku hapus dulu. Di clear ya, di clear itu buat ngapus ini aja. Ada dua cara juga di Laragon ya buat ngejalanin project ini. Ada yang pakai Artisan Server, ada yang pakai namanya tinggal klik. Kita pakai Artisan Server dulu. Ketik namanya tuh nanti mirip kayak gini di belakang ya, kasih serve. Dia akan menjalankan si framework ini. Kalau kita enter, jangan tunggu, dia akan langsung ke localhost-nya. Ya biasa ya domainnya 127.001.800. Kalau kita di sini, kita bikin 127.0.0.1. Ini ada tampilan Laravel yang sudah kita install awalannya. Ini Laravel 10. Ini baru install ya. Lumayan install. Ini kalau kita matiin,
nggak akan ada. Jadi harus dijalankan. Tapi kan kadang kita suka lupa ribet, PHP-an dan sebagainya. Teman-teman ada cara satu lagi. Sosok ini. Di Laragon ada dibikin nanti domain test. Tapi emang kalau Laragon ini ininya jalan. Caranya adalah klik kanan. Habis itu kita www. Nah, ini aku terlalu banyak ini. Teman-teman bisa cari tadi nama web ininya. Nah, aku tadi web 2 Tudus sini ya. Sini aku tuh jalan ini web 2 Tudus. Sini aku enter. Dia akan menjalankan juga si Laravelnya. Tapi dia memang pakai Localhost. Ya. Ada satu lagi, bukan ini harusnya. Bentar. Klik kanan, www. Masih Localhost. Ya. Bentar. Maksudnya nama project, tes bisa sih. Oh nggak bisa tes dia. Quick app, www. Bisa Laragon, web user form. Bentar. MySQL, Postgre, aman sih. Kayaknya yang kematiin aku settingnya. Nanti teman-teman coba di www. Harusnya masuknya tes sih. Aku mau coba yang lain dulu coba. Nah harusnya gini, app Megenic ID tes. Yang ini agak beda sendiri. Harusnya dia jalannya yang ini contohnya mana ya? Aku coba yang ini aja. Nah harusnya dia masuknya gini ya. Dashboard, misalkan ini untuk IoT tes, ada di domainnya belakangnya tes. Kayaknya belum kebuat deh. Ini yang pasti error, mana akan dijalanin database-nya. Kita coba lagi dikit. Atau mesti restart dulu kayaknya. Tuh stop dulu. Coba start lagi, kita klik kanan kan. Nah udah, tadi dia harus di restart dulu. Jadi kalau kita jalani tadi berubah ya, lewat yang tadi ya www yang tadi, dia akan domainnya dicantik ya. Jadi nggak pakai 127.0.01, dia akan bikin web 2 tudus.tes. Jadi domainnya berubah jadi ini. Bebas teman-teman nanti mau pakai yang PHP Artisan dulu baru jalankan atau pakai langsung ini. Gitu. Kau bebasin. Kalau sini memang lebih enaknya di aja sih, cuma beda ini doang. Apa sih cara jalankannya? Secara konsep mah sama aja. Cuman emang dia jadi domain aja, tapi testing domainnya. Testingnya dari server Laragon. Gitu. Cuman emang kelemahannya Laragonnya harus jalan di situ. Cuman emang kadang aku jarang juga pakai tes ini, karena kadang aku database-nya tuh nggak pakai database yang lokal, aku remote database cloud. Jadi aku kadang lebih suka pakai Artisan. Jadi gimana konteks aja. Kalau pakai tes aku biasanya pakainya kalau lagi di lokal. Gitu. Kalau pakainya teman-teman lagi nanti nge-remote database luar, jadi database-nya nggak pakai MySQL di dalam sini, itu bisa pakai Artisan atau pakai ini juga. Gimana teman-teman? Mungkin belum kebayang ya maksudnya database remote kayak gimana. Itu nanti biasanya udah teman-teman rasain pas udah kerja di situ. Atau yang udah freelance, yang yuk kita freelance teman, database-nya nih kita bareng-bareng nih di satu server gitu. Biasanya kayak gitu. Kayak bebas di sini. Makanya di sini aku mau biasainnya pakai Artisan Server aja.
Aku biasainnya pakai ini aja. Tadi cuma pengenalan aja, bahwasannya Laragon bisa kayak gitu. Bisa pakai fitur-fitur itu. Oke. Ada musiskan dulu. Karena habis ini kita udah full modding. Temanya coba. Nah. Kok belum ini ya? Udah di sini kok. Gak otomatis dia. Bener lah, hitam putih ya, by the way. Open silo. Oke. Jadi ini tampilan utamanya ya. Buat si Laravel ini. Gimana? Kita akan coba-coba ngubah dulu ini. Nah, ini emang nampilnya dari file mana sih? Oke, kita akan pelajari dulu strukturnya di sini ya. Nanti kalau kecepatan atau ada yang mau diskusikan, mau di tengah-tengah biar nggak lupa, takutnya lupa, potong aja nggak masalah. Jadi kita versinya sekarang belajar bareng, diskusi. Oke, sini aku jelasin dulu foldernya. Sini ada banyak folder ya. Tapi akan kita fokus nanti app, http. Nanti tadi kan ada controller ya. Nah, tadi karena kita pakainya ingat MVC, model, copy dulu. View. Controller kita akan fokus di folder sebenarnya ini dan tambahan lagi nanti routing. Sama migration dari database nanti migration. Aku kenalin dulu folder-foldernya yang ada di Laravel. Jadi di sini ada HTTP, ada controller. Jadi nanti kita bikin banyak controller itu di sini. Ya, kita bikin banyak controller di sini. Kalau fitur-fitur lainnya kayak middleware, ini buat keamanan. Nanti aja lah kita kesininya. Ini nanti pas kita udah main authentication sama authorization. Lalu model, di sini ada model juga ya. Nah, ini buat nanti ke database-nya. Itu. Lalu buat kita lihat view, itu ada resource, ada view. Nah, yang tadi tampilan yang depan ini ya, itu tuh dari welcome. Nah, dari sini. Di sini teman-teman. Teman-teman bisa ubah ini. Yang depan ini nih. Caranya gimana? Aku coba ubah dulu nih ya. Teman-teman ya, klik aja bootstrap misalkan. Jadi connect. Nah, kita bootstrap yang versi baru aja. Kita lihat dokumentasinya. Kita pakai yang versi input bootstrap lewat CDN aja ya. Nah, ini copy aja. Ini nggak masalah kita hapus, toh itu cuman kayak buat pengenalan aja. Ctrl+A, hapus atau langsung paste aja. Nah, hello world bootstrap demo. Kalau kita refresh yang ini, dia sudah berubah. Jadi bisa kita ubah di situ. Tadi di mana foldernya? Di resource, view, welcome. Tapi welcome ini kita akan jarang pakai sih. Ya tadi ya, kita mau nyari controller dan model itu di folder HTTP. Kalau view kita di folder resource. Tadi juga apa sih namanya? Jadi kita mau nyari model controller tuh di HTTP di sini. Kalau di view di resource-nya. Lalu kenapa sih kok dia bisa langsung muncul ya welcome tadi dari sini? Karena dia nggak pakai controller dulu, dia pakainya di sini root. Kita ada banyak cara buat nampilinnya. Jadi routing ini bisa langsung nampilin view. Kita pergi ke root.
Tadi buat lihat gimana sih kok bisa langsung muncul ya. Di root ada banyak namanya itu file ya. Ada API. Ini nanti ini buat teman-teman bikin REST API. Tapi nanti kita akan pelajarinya nanti aja. Channel buat bikin WebSocket, konsol, lalu web. Kita untuk monolith akan pakainya yang web. Di sini. Nah, kalau kita lihat di sini udah ada nih root get. Kalau kita slash full, dia akan masuk return view welcome. Nah, dan tadi kenapa langsung welcome ini? Karena dari sini. Iya. Di situ. Si welcome ini. Coba kita ubah slash ininya getnya kita ubah jadi welcome. Jadi dia akan nampilin view welcome yang di sini ya. Jadi teman-teman gak usah nulis welcome.blade ini, welcome aja. Nanti aku jelasin juga ini kenapa ada blade. Kita coba ini refresh. Not found. Nggak ada, karena root itu tadi kita ganti jadi welcome. Sederhananya. Kalau kita tadi kayak gini lagi, not found dia. Nggak akan ada. Kita mau balikin lagi ke sini aja. Nah, di sini di view ini ya, teman-teman nanti ngambil namanya tuh di depannya aja, belakang blade-nya ini welcome. Misalkan nambah lagi, aku mau bikin view lagi di sini, misalkan about.blade.php. Aku copy aja di sini yang tadi ya, aku copy sini, bootstrap about misalkan. Misalkan gini, kita tambahin lagi routingnya di sini. Misalkan di sini aku maunya about, di sini about juga. Sehingga kalau kita sekarang buka di about, slice about ini. Kalau kita bukanya slice ini, gini. Sederhananya mah. Kita atur di root ini. Ini kalau kita mau langsung root view. Gitu. Jadi bisa loh root ke view langsung. Tapi nanti kita akan pakai cara di mana root ke controller dulu baru view. Karena kadang kita mau dapetin data sesuatu tuh harus dicek dulu. Gitu. Misal login dan sebagainya. Cuma kita belum login. Nanti misalnya kita mau cek dulu datanya ada enggak. Kan kita mau nampilin data nih, bikin 7. Itu ke view. Lalu kenapa ada blade ya di sini? Nah, blade ini adalah salah satu fitur di Laravel di mana dia untuk atur tampilan. Di sini teman-teman tidak bisa masukin tadi tempat bootstrap. Tadi kan bootstrap itu kena HTML ya. Padahal ini HP. Kan biasanya kalau teman-teman taruh HTML mah HTML ya. Di situ nanti blade ini itu teman-teman bisa taruh HTML, CSS, JS dan PHP. Nah, biar enak pakai Laravel teman-teman, sebenarnya ada satu plugin yang aku jujur wajib ini sebenarnya pas diinstal. Teman-teman ke extension ini, teman-teman searching aja Laravel. Nanti instalnya yang package-nya. Karena kalau kita nggak install itu, nanti kita nggak nyiapinnya tadi di Blade, di PHP Blade itu PHP udah berlama, jadi nanti bingung dia itu aktif atau ada sih atau error. Nanti bisa ngasih tahu. Carinya Laravel extension yang ini, extension pack. Laravel extension pack. Kenapa ini extension pack? Dia udah install semua yang kebutuhan di Laravel. Jadi ada 13. Bisa install satu teman-teman. Nah ya, malas sih dengan langsung pack-nya. Salah satunya ini, walaupun masih ada lagi sih, teman, ini udah cukup. Nah, kalau udah install nanti lebih berwarna lah ininya. Mungkin kalau nggak salah kalau belum diinstal ini bukan Laravel, masih PHP. Jadi biar dia kenali dia itu Blade itu adalah sebuah file ada di Laravel.
Dulu lumayan pusing ya. Sejam kita mengenal. Kita mengenal lebih dalam sedikit bikin CRUD. Mudah-mudahan cukup ya waktunya ya. Makanya CRUD-nya cuma satu aja nanti. Oke, kalau dari sini aku mau kenalin kecepatan nggak buat kalian? Aku nanya dulu. Aman ya? Makanya sini aku rekam biar teman-teman bisa nonton lagi nanti. Nah, di sini kita akan fokus sekarang migration. Tadi sebelum CRUD kan kita berarti harus tahu dulu bagaimana sih koneksi ke database dan bikin tabel. Di sana ya. Pertama kita akan ke database. Di database ini, di Laravel ini ya, dia itu ada factory, ada migration dan seeder. Kita akan fokus seeder aja. Seeder ini sebenarnya juga bisa kita fokusin, cuman nanti aja. Seeder itu buat, misalkan kita punya tabel nih, tapi kan biasanya otomatis kan kosong ya. Kita misalkan mau depot ada isinya, kita bisa masukin sheet di sini seeder. Tapi kita akan fokus di migration. Kalau di migration teman-teman buka, di situ udah ada beberapa yang udah ada di sini defaultnya. Itu biasanya buat login udah ada buat login authentication. Sama dia udah bikin buat API. Jadi udah ada ya users, ada password, ada token. Jadi kalau mau bikin password pakai ini, oh ada itu ini mah pas migration ada yang gagal nggak sih? Oh ada akses token ini buat bikin API. Tapi kita akan pakai tempat-tempatnya dulu. Karena yang tempat ini pertama buat login authentication, sama buat bikin reset password, karena ini buat API. Karena kita udah masuk situ. Kita akan bikin satu lagi, sebuah migration. Yang tadi ya kita akan belajar di sini load dulu aja. Kita akan bikin satu migration yang namanya Tudus atau tabel dengan namanya Tudus. Caranya, teman-teman bisa kesini, teman-teman bisa buka lagi sebenarnya konsol ini. Aku nambahin, teman-teman sini ada tambah. Mau di Visual Studio Code juga boleh. Dan aku lebih enak di sini, biar fokus. CD web 2 Tudus di sini. Nah, untuk bikin migration sebenarnya sama PHP Artisan. Nanti aku tulis juga make migration. Nanti aku ini dulu create Tudus. Nah, untuk bikin migration teman-teman PHP Artisan. Nah, di sini ada make titik 2. Ini udah kecil semua ya. Oh, nama tulisan migration. Kita untuk bikin PHP migration. Di sini create underscore Tudus. Namanya bebas sebenarnya, teman aku tulis mau bikin Tudus. Pakai enter aja. Akan langsung gue buat mirip kayak tadi di dalamnya. Gue klik enter. Kita langsung buat bahwasannya migration kali ini build successfully. Kalau kita lihat ya, ada yang baru di bawah. Jangan bikin sesuai dengan kita bikinnya kapan dari 24, 04, 03. Ini waktunya step nih. Oke, Tudus PHP. Kalau kita buka masih kosong. Kalau kita lihat yang user, contohnya nih, dia tuh sebenarnya udah dibikin ini ya user ya. Udah dibikin ini contoh field-field yang akan ada di tabel users. Kita akan bikin di sini. Yang Tudus pun juga akan di sini. Jadi nggak perlu tuh masuk PHP admin, tabel satu lumayan.
Tapi dengan ini kita tinggal nanti dimigrasi, jadi fungsi project kita nggak butuh import export. Makanya import export dari itu database kita ambil gitu. Kita nggak perlu lagi tuh milih seperti ini. Nah, emang field-fieldnya ada apa aja sih? Nah, kita coba cek dokumentasi singkat dulu. Ada di sini database, ada migration. Jadi kalau teman-teman mau lihat apa aja sih, bisa string, bisa teks, bisa tipe datanya. Kan banyaknya di MySQL tipe datanya. Cuma gimana cara nerapinnya di migration? Teman-teman bisa cek di Laravel, di database, di migration. Tungguin. Nah, kalau teman-teman lihat di sini database migration, itu ada banyak. Ada cara create table, ada cara update table, ada cara renaming atau dropping table. Yang tadi PHP artisan teman-teman bisa ada yang lupa, nggak usah dihafal itu Maya. Aku mah karena sering aja jadi hafal. Teman-teman bisa cek di sini aja. Di PHP apa sih namanya itu migration ini? Di sini ada banyak cara-caranya. Lalu field-fieldnya nih, kalau teman-teman mau bikin increment, mau bikin integer, mau bikin binary foto, boleh dan sebagainya. Double, enum, plot, EI, dan sebagainya. Jadi lengkap ya dia. Aku nggak mungkin jelasin banyak banget. Intinya dia itu tipe data yang nanti teman-teman bisa atur tipe data di field di tabelnya itu apa. Ya udah, kita akan contek-contek aja dari sini. Karena kita bikin to-dos dan sederhana sebenarnya ya. Aku akan copy paste aja dari sini. Dari user ini, string ini, aku ke to-dos ini, aku paste di sini. Aku sederhana bikinnya di sini name jadi title. Lalu bikin description. Bebas mau teman-teman mau nambahin lagi dan sebagainya. Gitu. Kita belum belajar join, nanti paling kita belajar relasi minggu persebaran. Kita akan belajar satu bulan. Kita akan bikin terus dulu, nanti di habis ini ya persebaran, atau masalah kita ini ya. Kita akan belajar join. Ya. Nah, tadi dibikin dulu di sini. Kita bikin field baru, title dan description. Bisa diketahui sesuatu juga. Oke, ya. Kita sekarang akan ngemigrasi. Tapi sebelum migrasi, kita harus konekin dulu nih ke database yang udah kita buat tadi. Tadi kan sebenarnya kita udah buat database ya dengan nama web to-dos ya di sini. Kita udah bikin sebenarnya namanya web to-dos ini. Aku copy. Kita akan konekin ke database ini. Ini masih kosong ya. Nanti kita akan migrasi yang tadi, gimana nanti di sini udah ada muncul tabel-tabel yang ada di migration di Laravel tadi. Tapi sebelumnya harus diingat sama teman-teman sebelum kita buat, kita harus masuk ke env. Di sini ada namanya .env atau environment. Jadi env ini tujuannya buat ngatur semua settingan yang akan terkoneksi dengan Laravel database. Nanti aplikasi pihak ketiga, misalkan kita mau konekin ke Google Application atau ke GitHub, Google Drive, semuanya harus di .env. Why? Kenapa? Karena env ini itu akan namanya itu ngasih tahu bahwasanya ini tuh nggak boleh dilihat oleh namanya itu user, atau misalnya dia nggak akan masuk ke project, dia akan masuknya nanti kalau teman-teman udah melakukan deployment itu masuknya ke server, jadi nggak akan
bisa dilihat. Justru kalau dia ini keamanan. Jadi jangan sampai tuh teman-teman taruh nama nanti yang ke depannya yang dari pihak 3 itu di projectnya, tapi harus di semuanya. Tujuannya buat keamanan. Oke, emang lalu gimana nih kita naruh tadi nama database-nya? Nama database-nya kita tahu di sini. Di sini ada ya. Yang lainnya kita hiraukan dulu aja. Orientasi ini baru dibawa nanti dijelasin ini. Pas kita udah mulai masuk kontrol, kita ke sini dulu aja. Di sini ada connection. Connection itu database apa sih yang mau kita terkoneksi? MySQL kah, Postgres kah, SQLite kah? Kita atur yang sini kan MySQL, SQL. Lalu DB hostnya, karena kita pakai localhost, pakai ini ya localhost. Kalau teman-teman nanti pakainya yang di luar, teman-teman bisa tahu. Portnya berapa? Nama database apa? Tadi nama database-nya kita udah bikin namanya ini. Web Tools. Username-nya apa? Tadi root ya. Tapi kalau teman-teman nanti bikin database yang lain ada password dan sebagainya, teman-teman atur lagi. Ya udah gimana kalau tadi sama ini bisa. Sehingga di sini udah kita setting, bosannya ini udah terkoneksi dengan database. Kita hanya ubah nama database aja. Ya, lalu kita gimana nih? Pengen masukin tadi kemana nih ya? Nah, ke sini ya. Caranya teman-teman di sini masuk konsol lagi. Teman-teman bikin lagi PHP. Nanti aku jelasin dulu sebelum di enter. Artisan migrate. Jelasin dulu. PHP Artisan migrate ini digunakan saat kita baru pertama kali memigrasi data. Tapi kita bisa pakai lah. Kita lagi juga bikin PHP Artisan migrate. Jadi kita pakai saat pertama kali masukin data. Lalu kalau gimana nih? Udah ada tabel-tabelnya, nanti kita mau memperbarui. Tapi dia harus hati-hati makanya. Kalau ini masih project lokal dan kita masih sendirian, kita bisa pakai fresh atau refresh. Aku belajar pakai fresh. Kalau update ini yang sifatnya kita sendirian lokal. Tapi nanti kalau misalkan udah jalan gimana? Soalnya ini kalau kita pakai fresh ini, berarti kita hapus semua tabel, bikin ulang. Bahayanya, kalau teman-teman PHP Artisan migrate ini saat di database-nya, nama tabelnya ada isinya. Misalnya data penting, nah ini jangan. Tapi kita pakai bisa buat sementara selama ini teman-teman belum production. Sebenarnya kalau udah nanti sifatnya udah deploy, udah dipakai sama banyak user, ini udah aman. Ini kita masih bisa bikin ulang. Oke. Kalau sudah, teman-teman tinggal klik enter aja. Dengan otomatis ngebuatin navigation user atau sebagainya. Kalau kita lihat di sini, kita refresh, udah langsung ada. Gak perlu tuh kita bikin satu-satu tadi. Kita udah dibuatin dengan klik PHP Artisan migrate. Yang tadi database kita kosong, kita udah langsung. Sehingga di sini memudahkan kita untuk nge-develop. Jadi nggak perlu tuh berinteraksi langsung ke PHP yang ada di sini. Kita hanya pakai konsol. Gimana kalau kita fresh? Teman-teman coba aja di sini. Klik fresh, enter. Dia akan melakukan dropping out table. Makanya ada bahaya. Dropping out table, hapus semua tabel sama isi-isinya, bikin lagi. Tapi selama ini masih teman-teman masih develop, ini buat keamanan. Tinggal main seeder aja nanti. Isinya misal kosong, ya udah kita main seeder. Seeder mana nanti untuk pembahasan dulu. Oke, persiapan kita ke database connection udah selesai sekarang.
Kita sekarang main MVC-nya. Di sini kita nyiapin migration ke database. Ini database data. Kalau yang kemudian si data kali itu bisa. Saya diskusikan MVC-nya. Lanjut dulu ya. Oke. Sekarang kalau kita udah main connection tadi, kita akan fokus ke model. Nah, model di sini. Kalau kita lihat user udah ada ya modelnya di sini. Gimana sih cara kita bikin model di sini? Kalau model kalau nggak salah ada sih, atau kita buat manual aja ntar. Tulisan make model. Jadi kalau tadi make migration, sekarang make model. Nanti juga controller ada make controller. Make model di sini namanya to-dos. Oke, to-do successful dibuat dan ada ya. Tapi kurang, harusnya hurufnya gede. Aku hapus dulu. Kita pakai Pascal case ya kalau di sini. Tadi aku hapus, aku bikin lagi. Ini. Tapi kalau di sini harusnya nggak pakai S sih. Hapus lagi. Ini bolak-balik ya hapus. Salah saya nggak pakai S. S itu untuk di tabelnya aja, buat jamaknya. Nah aku gini aja, tuduh. Udah fix. Jadi namanya di sini tuduh. Udah. Sekarang si tuduh ini di model ini kita bantu konekin ke tabel yang udah kita buat. Gimana caranya? Aku lupa. Kita cek lagi. Karena aku biasanya pakai caranya udah lama nggak pakai cara MVC ini. Ada Eloquent, getting start. Main namanya. Nah ini banyak nih dia cara make model dan sebagainya. Kalau teman-teman ke nanti tadi caranya ya teman-teman ke Eloquent ORM getting start. Teman-teman bisa nanti cek di mana cara bikin model. Ada yang cara bikin model tadi sama migration harusnya kita ini tadi nih. Biar langsung tadinya dan sebagainya. Ini contoh-contoh aja. Nah, kita akan coba koneksi dulu ke nama tabel. Di sini protect tabel. Di sini kita untuk masuk ke tabel kita. Di sini ya. Ini caranya nih. Table name-nya kita buat koneksi ke table name. Lalu kalau ini buat koneksi ke primary key-nya. Lalu ada nanti buat field label-nya juga. Ada field label di bawah kalau nggak salah. Tapi kita di sini connect table dulu aja. Di bawah use factory taruh sini. My flag ini ganti dengan nama tabel kita. Tadi to-dos ya namanya. Kalau kita cari lagi di sini atribut itu, maksudnya field label sih. Coba kita sebentar lihat tuh add model table name. Coba aku cek dari ini Laravel field label. Apa udah beda versi ya? Model.
Kalau pakainya atribut emang kayaknya sih. Atau variable. Nah, harusnya gini nih. Aku contek dari Totea yang lain. Harusnya masih sama sih. Jadi dia kita protect variable, oh ya namanya $variable aja ke sini. Copy atau ke sini. Sebenarnya namanya tadi tinggal teman-teman ganti title sama description. Ini nggak perlu. Tadi kalau timestamp itu mau otomatis. Karena kan tadi kita bikin timestamp ya. Kalau kita lihat sebenarnya di sini, sebentar ya. Oke. Kita lihat di structure, dia udah otomatis timestamp. Jadi udah otomatis kebuat nanti. Jadi kita bikin gini dulu aja. Variable ini isinya apa sih? Field yang ada di kita, yang ada di namanya itu di tabel. Primary key-nya juga. Bentar, primary key tadi dari sini. Nah ini ya. Ini namanya ID ngumpul sih. Udah. Udah buat connection ke tabel sebenarnya key ini aja. Sekarang kita akan langsung ke controller. Oke, kalau controller di sini nggak ada di sini ya controller. Pakai lagi ya, testing, collection, API resource. Relationship testing. Bentar, kita cari dulu. Make resource. Ini kalau kita bikin API sih. Nggak, jangan ini dulu. Yang controllernya mana ya? The basic coba. Ada ya controllernya di sini. Nah. Jadi sama nih, kita akan buat PHP artisan make controller, tapi bukan user controller, to do controller. Aku copy aja. Aku clear dulu biar nggak ini aku ubah to do controller. Cuma di sini aku biar nanti udah kebuat apa sih namanya tuh function-functionnya ada tambahan min resource. Di sini kalau nggak salah ada sih, coba kita lihat. Biar function, nah ini ya, kita bisa pakai sini PHP artisan make control min resource. Resource ini apa nih? Dia akan buat function yang udah defaultnya tuh untuk CRUD. Nah di sini aku tambahin min resource. Enter, dia akan buat. Kalau kita buka di sini udah ada ya to do controller. Nah, kita bisa lihat. Oh teman-teman tadi to do controller aja tanpa resource, nggak akan ada nih di bawah itu dalam ini. Tapi kalau pakai resource, jadi buatin tuh index, berarti buat dapetin read-nya ya, read datanya. Lalu create itu untuk pindah ke halaman tampilan buat nambah data. Store buat nyimpen datanya. Lalu show buat ID, tapi kita nggak pakai dulu. Edit, ya kita pakai ID. Edit kan kita kalau mau masuk ke dalam edit, berarti kan kita harus editnya tuh mau edit data apa sih? Makanya harus masukin data ID. Seperti itu. Update pun juga sama, mirip kayak store sebenarnya, cuman update yang harus berdasarkan ID-nya berapa. Karena kalau nggak itu update semua datanya.
dan destroy tuh delete ini. Kita akan buat sekarang, kita akan sering lihat di sini aja. Ada banyak caranya dia, cara bikin kelas-kelasnya. Dia ada request, ada respon di sini. Cara penggunaan request, penggunaan respons, dan sebagainya. Aku akan coba bikin get dulu ya sekarang. Kita akan bikin tampilan juga ntar. Di sini teman-teman tinggal masuk ke use app. Kita buat masuk ke modelnya. Modelnya di mana nih? App model. Models lalu to do. Jadi kita akan bikin connect ke use app. Ini arahnya sebenarnya use app lalu model lalu to do. Kita akan coba get datanya. To do. Sini kalau nggak salah get aja. Get sih kalau nggak salah. Get data. Bikin variabel to do sama dengan. Jadi kita di sini manggil si to do di sini. Manggil to do ini get. Ini mirip pakai kayak static ya. To do ini nih. Kita coba dulu berhasil nggak isi error. Jadi aku mau nyoba pakai ini dulu. Kita untuk masuk ke view-nya, nanti kita akan bikin view baru namanya to-dos. Kita akan bikin return view. Di sini kita akan bikin masuk ke to-do aja. Nah, untuk ngirim si ini ya ke bawahan ya, lupa. Nah, kita untuk ngirim si to-dos ini ya ke depan. Caranya kita copy ini. Di sini kita bikin compact. Nah, ini ya, langsung udah ada sugesti aku. Compact, habis itu to-dos ini itu adalah variabel dari sini. Gitu. Cuman aku tadi mau bikin view dulu, cuman kita akan coba pakai gini dulu nih namanya. DD di sini aku mau bikin $to-dos. DD ini buat apa? Kita coba cek. Cara ceknya, teman-teman ke root di web ini. Nah, gimana cara bikin root ke controller? Kita cek di sini. Mana routing ya? Routing atas nih. Jadi ada banyaknya ada get, post dan sebagainya. Nggak ada ininya ya. Kita bikin sendiri aja. Di atas di sini kita bisa masuk ke use app slash http. Tadi bener kan http. Kita bisa copy sini sih. Mana tadi root. Nah, ini aja. http slash controller pakai S nggak sih? Kita pakai S lalu slash to do controller titik koma sini. Kalau kita bikin root get-nya di sini, kita bikin root $get. Kalau di sini aku mau bikin slash to do. Ntar aku lupa buat ininya.
root Laravel root controller. Kita lihat ini di 11 bay ya, 11 juga aman. Nah ini model kita tadi kayak gini ya, udah bener. Lalu kita lihat routingnya, mana routingnya? Nah ini routing. Dia bener KPP HTTP controller di kayak gini. Ini yang resource, ini yang kita masuk kelas. Ini aku copy dulu, nanti aku ganti. Taruh di sini teman-teman. Di sini. Nah, yang foto controller ini ganti jadi to do controller. Popular ganti sama index. Jadi, aku jelasin dulu. Kita sebelum manggil to do controller, kita arahin dulu foldernya ke controller di sini. APP, TP, controllers, to do controllers. Ini kemungkinan karena sudah gitu. Sudah ada di sini. Lalu di bawahnya di sini ya. Kita panggil root get itu berarti kita buat ngejar data. Nanti kalau kita mau nyimpan data berarti pakainya post. Kalau pakai ubah pakainya put. Kalau data. Kita ke slash dulu. Berarti nanti kita masuk buat dapetin data ini ke to do dulu. Kita panggil controllernya sebagai kelas dia. Lalu kita panggil function yang ada di to do controller. Kita panggilnya index. Nah tadi kita lagi mau ke atas index ya. Kalau kita jalanin, tapi ini tadi view-nya belum kubuat ya. Ini biarin dulu aja view-nya. Aku tahu saya tadi udah di DD. Di sini slice to do. Nah dia ada. Jadi duduk kan jadinya. DD. Kayak kan tadi ya. DD. Habis itu di sini ada variabel. Variabel di sini. Ini tuh buat tidak bagi. Kita teman misalkan mau cek dulu nih, ini tuh berhasil atau kagak. Teman-teman bisa pakai DD. Kalau di PHP yang biasa, yang natif, itu Pardam. Pernah pakai Pardam? Ini waktu logikanya, ini ya. Apa sih namanya itu? Analoginya. Pardam. Ini Pardam Die. Nah, cobain lah. Atau Eko lah. Tapi DD ini Eko, kalau pakai Eko kan Eko langsung munculinnya dramatik. Jadi di Eko sih bawahnya die, DIY itu pakai PHP natifnya, titik koma. Berarti Eko itu yang langsung dimunculin. Ini buat kedebagi. Masih kosong item kita. Gimana sih cara kita ngeceknya nih supaya item kita ada? Aku bikin manual dulu, kita nggak bikin create dulu. Kita coba apakah ada data kita dan berhasil masuk ke database. Aku manual dulu di sini ke MySQL. Aku tambahin data. Ini web 2 misalkan. Belajar Laravel. Aku go. Jadi ini udah ada di to-do udah ada data web 2 belajar Laravel. Harusnya di sini harusnya ada. Nah, di sini muncul itemnya tadinya 0, sekarang ada array. Di mana di sini muncul ini munculnya banyak banget. Attribute, variable. Nah, di variable ini nih, title ini guardians-nya 0. Nanti kita coba ini dulu. To-dos, MySQL, arrays, attributes. Nah, ini udah ada nih di attributes. Teman-teman bisa cek, bahwasannya udah ada muncul nih web 2 belajar Laravel. Kita akan coba tampilin di view. Mana tadi? To-dos controller. Oke. Di sini kalau kita matiin, yakin error sih. Karena view-nya kita belum buat. Nah, jadi muncul tampilan errornya juga lebih cantik ya di Laravel. Jadi dia akan kasih tahu nih view to-do mau jadi tahu bahwasanya view ya to-do view ini belum kita buat loh. Kamu manggil ini mau dibuat gitu. Jadi disuruh kita buat dulu pas telepon di about. Ya nggak malah. Apa kamu maksudnya about? Karena kita tadi udah bikin about ya. Gitu. Kalau itu tipe katanya dia. Oke, kita bikin dulu. Enggak, kita kan emang mau to do ya.
Kita bikin di sini di resource, di view, kita bikin todo.blade.php. Sehingga di sini walaupun kosong ada. Gitu. Kalau kita lihat di sini, kita tampilkan, aku juga sekalian cara nampilkan yang tadi. Di sini belajar to do. Di sini aku mau bikin div. Aku pakai kelas container. Aku containering di sini. Aku bikin card. Ya, card. Nggak bisa ikat ya. Ambil aja dari Bootstrap lah. Oke, kita cari card di sini. Ini ada card. Bebas ya teman-teman mau pakai tabel atau apapun. Di sini aku pakai card ini aja. Nah, tadi kenapa aku minta install ekstensi ya? Di sini adalah untuk kita masukin Laravel, masukin namanya tuh apa sih, logic PHP di sini. Jadi di sini untuk kita looping data. Jadi kita bisa pakai for each namanya. Yang tadi kan array ya, nanti hasilnya kita bisa pakai for each. Kita looping di sini. Tadi nama variabel yang kita dari controller kan namanya todos ya. Ini ya, todos ke compact sini. Namanya harus sama nih yang kita panggil di view. Lalu kita ke todo $todos. Aliasnya di sini kita ubah aja misalkan value. Nah, kalau kita masukin ke HTML-nya di sini, misal aku pakai tag paragraph, buat masukin PHP di dalam HTML atau di Blade ini, teman-teman harus pakai kurung kurawal kayak gini 2 kali. Nah, masukin value, kita save. Nah, masuknya masih acak ya di sini ya, nggak rapih. Tapi sini kita tampil. Datanya. Gimana sih mau rapih? Di sini value-nya kita pakai panah, kita mau masukin apa sih namanya tuh? Objek yang mau kita tampilin, title. Tadi ada field namanya title ya. Kita save. Kita refresh web 2. Kita bikin lagi misalkan description. Di sini di description kita refresh. Gitu. Kita udah berhasil sekarang dari tadi bikin migration tampilan ke depan. Mas itu description. Ada yang bingung kan? Bingung semua. Ini cepetan ya, Kek? Kayaknya sekitar sampai klip aja ya, biar ini. Jadi nanti update jalan aku minggu depan sambil top netting sama sambil belajar join. Ya, join. Karena nanti project teman-teman pasti penuh dengan join. Kita harus belajar. Gak mungkin kan kita bikin kecuali cuma satu tabel. Gimana kalau bertabel-tabel banyak? Nah, kita akan lebih dalam nanti. Tapi di sini kita sampai break dulu ya karena waktu ini. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu sebelum aku lanjut ke trik? Gimana kalau mau nambah lagi? Kita coba. Aku manual lagi dulu karena kita belum bikin create-nya. Aku misalkan 2 web 2 belajar CRUD. Aku refresh. Nah, ada ya. Ya cuma belum rapi aja. Jadi tujuannya tadi posisi ini kita ngambil data dari variable todos yang ada di controller, kita looping for. Ingat for aja. For todos alias di bawah pakai alias objek baru value. Nah, tadi teman-teman kalau mau langsung rapi kan value-nya bisa. Tapi kan nggak rapi ya. Teman-teman mau lebih rapi per objek value objek panakan title. Tapi jangan lupa kita tampilkan si HTML, PHP-nya di HTML ini kita harus pakai kurung kurawal 2 kali. Jadi kita bisa sekarang menampilkan PHP di
KTML tanpa perlu kan kalau dulu kan pakai apa sih PHP, bukan dulu ya tag PHP kalau di apa sih namanya tuh natif terus di sini tutup itu ya di sini tutup lah dibuat slash kita harus buka gitu terus kan sekarang udah perlu yang awalnya teman-teman yang natif tuh pakainya kayak tadi dan itu siang ini PHP buka ribet pisan dan kita bikin mungkin PHP malah tinggalin gitu. Tapi sekarang udah Laravel udah gampang. Khususkan dulu, kita lanjut. Oke. Aku paling biar nggak bolak-balik ya, aku bikin create-nya di sini aja ya. Di sini atau di sini ya? Tampilan. Itulah. Oke. Di sini udah aku buat ya sebenarnya ya. Nambahin dia tambahin aja. Sekarang kita harusnya ada tambah sih. Di sini aku pakai MB margin bottom ya, MB 3. Di sini aku pakai div lagi. Kelas MB 3 lagi sini. Aku bikin button aja. Link. Di sini aku mau ke create nanti. Create. Aku bikin kalau ini tambah to do. Kalau kita jalankan sebenarnya dia udah jadi ya. Cuman kurang ya tampilannya. Biar kita agak bagus kita bikin btn sukses aja lah ya. Yang di bootstrap ya itu tampilan tadi sukses, primary atau sebagainya. Ya kita muncul ini. Kalau kita ini belum ada ya not found. Ini kita pakai M. Nah, jadi salah, kebanyakan tab. Nah, sedikit kita ambil lah. Sekarang kita bikin tampilan baru di sini namanya create. Create blade.php. Di sini create.blade.php. Cuman sebelumnya aku mau agak rapi. Aku mau masukin to do ini dalam folder ya. Aku masukin to do. Yang tadi ini aku masukin ke folder. Aku move. Karena mungkin nanti kita ke depan akan bikin banyak lagi nih. Jadi aku mau lanjutnya biar enak. Create to do. Jadi akan ada folder. Cuman kan kalau kayak gini kita langsung hilang ya, nggak akan ada nih. Berarti di sini kita harus arahkan di to do controller. Di sini di view, bahwasanya dia ada di dalam folder loh. Gini aja kita bikinnya, to do titik. Nanti aku tahu kenapa titik sih. Nah, titik itu sebenarnya kalau di PHP sama aja kayak slash. Gitu. Jadi tadi kenapa to do berarti kan ngasih tahu ya di view ini bahwasanya file to do ada di folder to do. Gitu. Sekarang kita bikin yang create-nya. Bahwasanya si create ini adanya di file mana? Misalnya create yang tadi ini. Ini titik koma jangan lupa. Ini create. Nah, jadi ngasih tahu create itu ada di folder to do. Di sini. Tapi di sini sebelum kita arahin ke sini, kita bikin routingnya dulu. Di mana tadi? Web. Di sini kita bikin routing sama aja get. Kita di sini create. Baru ya di sini create-nya. Ini aku bikin aja to do ya, tambahin. Jadi slice to do atau sebenarnya routing ini bisa kita grupin. Sekalian aja routing group. Laravel root group. Jadi kita nggak perlu tadi bikin satu-satu tuh. Routing group. Bentar, nunggu dulu. Kita cari
grup. Nah ini. Ada banyak cara di sini. Cuma ini kayaknya Laravel 11, aku udah disuruh 10, takutnya beda. Oh, sama aja nih. Ini routing grupnya nih. Ini routing group, jadi kita bisa lebih simple bikinnya. Yang ini kita jadi to do controller. Nah ini ya, getnya ini jadi di slice saja. Tapi sama aja sih ini mah routing group yang ini, bukan. Root prefix. Ini nih routing group yang ini. Nah ini kita bikin. Entah tutupnya apa nih? Tutupnya dia pakai ini. Ini kita sebenarnya cuma ngegrupin aja ya. Nah, jadi di sini kita bisa prefixnya to do. Yang 2 ini bisa kita masukin ke sini. To do ini bisa kita hapus. Salah. Nah, ini kita bisa create. Lalu yang tadi yang kita bikin ini ku close dulu banyak ya. Kita bukanya to do controller aja. Lalu sama to do's ini kita di sini berarti slice to do. Nah, kalau kita lihat di create ini kan belum dibuat ya. Kita ke sini, kita ke sini. Nah, sama aja dia. Kalau kita ke create ini, variable to do-nya nggak ada. Karena tadi ya, aku copy paste aja. Di create ini, karena nggak ada ini, kita hapus dulu. Nah. Oke, kosong. Kita akan bikin form. Oke, nah, create ini terakhir ya. Oke. Nah, aku akan ngambil form yang ini aja nih ya. Ini kayak mirip nih. Aku ambil ini. Nah, yang nggak kepake checkbox nggak kepake. Ini gue ganti. Ini nggak kepake ini. Judul. Ini teks. Ini title. Ini name, title. Ini kalau kita ke bawah, kita ganti ini jadi description. Ini deskripsi. Nah, kita udah dapat buat nge-create-nya sekarang. Kita akan coba konekin ini ke controller. Biasa ya teman-teman, untuk bikin create ini sebenarnya udah pernah pakai form kan ya? Di sini kan biasa kita kasih metode. Di sini push. Lalu actionnya nanti dia ke root mana? Actionnya di sini. Nanti aku mau dia suruh ke root to do, store. Itu. Tadi kalau create kita cuma pindah halaman aja buat ke halaman ke create-nya buat dapetin inputannya. Lalu yang ini mah kita buat nyimpennya. Lalu biasa di sini kita pakai CSRF. Salah. Oke. Oke, sekarang buat ini sekarang udah berhasil di sini. Kita akan langsung ke to do controller. Nah, jadi sebenarnya udah dapat ya request.
di sini sebelumnya kita tambahin dulu root buat ke store. Nih, jadi dia ke store tadi ya. Tadi kan kita bikin to do's, slice store ke to do controller ke function controller. Kalau di to do controller ini kita coba nih, DD dapat nggak sih requestannya? Request kita baru dapat semuanya request all. Nah, aku akan contohin di sini. Dapat nggak sih? Oke, method post not support salah. Aku di sini bikinnya get ya. Di sini harus post teman-teman. Di rootnya, karena kita tadi pakai metodenya post di situ. Jadi kita di situ harus pakai post. Di sini aku bikin hello lagi. Tadi kita bikin namanya tuh DD ya, di DD di Vardam. Sehingga kita dapat sini title-nya, description-nya. Sebelum kita save nih ke database. Gitu. Title, description. Tapi di sini kita udah tahu bahwasannya kita dapat datanya dari depan. Berarti tinggal kita save. Di sini. Di sini kita tinggal panggil to do .2 save gitu ya pakainya. Insert sih. Ntar aku lupa di ini pakainya apa. Pusing-pusing kita langsung ke sini. Laravel 10 Eloquent buat create data. Nah ini ada insert ya, insert di model. Dia kalau insertnya pakainya save aja ya. Benar. Atau pakai create di sini. Yaudah kita di sini pakainya create aja. Create titik ini. Kita manggil di sini request all. Jadi request all ini berarti semua variabel yang ada di depan kita save. DD ini kita matiin dulu. Berarti kalau udah di save diapain sih? Kita pindah lagi aja ke return view atau kita bikin redirect. Mana redirect lupa aku ini redirect. Laravel redirect. Oh ya, return redirect aja kayak gini. Nah, jadi kalau lupa sebenarnya teman-teman nggak usah ini, langsung searching aja. Ini titik koma. Di sini aku langsung mau redirect. Kalau udah selesai di save ke to do. Kita coba berhasil nggak? Sebelumnya kita pindah lagi dulu ke to do biasa, ke tambah. Hello, submit. Dah, save. Masuk ke sini. Tambah. Gitu. Karena di sini kita udah dapat ID sebenarnya ya. Singkat aja nih. Oke, update bisa lah. Di sini kalau ke teman-teman mau bikin ke edit, misalkan ya, kalian bisa ambil ini, taruh di sini, edit misalkan. Nah ini edit. Tapi kan kalau edit kita mesti apa sih? Ngambil berdasarkan ID kan? Edit atau ubah. Di sini berarti kita ambil slice, kita ambil di sini ID-nya. Kan kalau di sini kan udah dapat ID ya. Ini. Jadi nanti kalau kita refresh ada ubah. Nah kalau di sini teman-teman lihat, nelfon pasti. Tapi di sini misalnya ada to do edit ID 1. Lalu di sini edit 2. Kita tinggal bikin tampilan lagi buat ke edit tadi. Sekalian lainnya. Lebih dikit nggak apa ya? Sedikit doang, ini nggak nyampe 10 menit. Nanggung. Direkam ini kok ini. Nah ini to do, edit ini. Kita bisa to do controller.
edit. Di sini kan kalau ke edit kita bisa lihat ya, bahwasanya dia mendapat ini. Di edit teman-teman sebenarnya mirip kayak create. Nah kayak ini nih ya, create ini. Cuman dia ngirimnya beda sama ID. Nah di sini kan dia ada ID ya, $ID. Kita pakai aja compact kayak tadi. Compact ID, resource-nya nggak perlu. Ini apa yang kurang? Oh ini. Oh kurungnya kurang guys. Nah bedanya tadi, kalau yang create kita nggak ngirim ID, kalau edit kita ngirim sama ID-nya di situ. Di sini juga kita bisa ngefin data. Gimana sih cara ngefin data berdasarkan ID? Nah di sini ya kita ambil to-dos ini, diedit di sini. Jadi kan nanti editnya apa sih yang mau kita edit? Di sini find, kita ambil ID ini. Tapi kita tes dulu ya, berhasil atau enggak. Ini to do. Jadi di sini kita taruhnya to do aja. Di sini. Kita DD dulu. Dikit lagi kok ini. Kita DD ini to do. Lalu kalau kita cek di web, tapi kita di sini bikin dulu get. Di sini edit ya. Lalu gimana sih cara ngirim ID tadi yang di parameter sambil namanya itu pindah. Di sini teman-teman diedit, klik slice, kurung kurawal, add ID. Jadi di sini teman-teman kasih ID. Sudah dapat parameter. Paham ya? Kita bikin sekalian sama delete. Delete. Sama aja, ini delete mah langsung ini, tapi kagak ada validasi dulu ya. Kita nggak main validasi. Di sini aku bikin juga post sekalian update, jadi sekalian ya. Salah ini update-nya. Update. Di sini ID. Kalau delete kita bisa pakai metode langsung aja delete gini. Kalau update kita bisa pakai put. Metodenya kita atur gini. Edit masih get, karena ini kan kita sebenarnya nge-get doang, ngambil dulu, bukan update, bukan masuk ini ya requestnya ya. Nah yang requestnya itu kan kalau yang store ini sampai update gitu. Sebentar ini kurang slice. Nah sekarang kita coba ininya ya, pindahkan. Pasti udah ada sih. Kita coba ke sini. Nah dapat ya datanya. Aku cek atribut, dia ngambil data berdasarkan ID 1. Gitu. Sehingga di sini di edit, kita copy aja dari create. Di sini kita copy. Nah, ini post juga aja. Ini nanti update. Ganti update. Tadi kan kita dari variabel to-dos belakang itu ngirim sebenarnya to-do ya. Nih ya. Sama kayak get. Kita ngirim to do. Nah, ini kita akan masukin di sini. Variabel. Oh ya, variabel lagi. Nah, ini $to do. Kalau tadi get kita mesti looping karena kan memang kita ngambil semua data ya. Tapi kalau yang edit kita nggak perlu looping karena kita ngambilnya fin. Kita ngambil salah satu data aja. Jadi dia bisa langsung satu objek. Tadi kebayang ya kenapa aku bikin root to do's update ID. Nah, di sini aku udah kasih ID. Jadi kita akan update berdasarkan ID. Lalu ini biar kita value-nya masih ada. Kita bikin di sini value. Misalkan di sini value-nya berarti title ya. Title. Kalau di sini kita bikin value. Salah. Description. Kesini wae ya. Kalau aku refresh, dia kan otomatis dapatnya berdasarkan yang kita pilih. Kalau aku ini web 2 belajar root. Kalau aku ini hello. Nah, berdasarkan ID di sini. Kita coba update-nya.
Tinggal diklik aja kok ini. Update-nya belum ada ya. Kita mirip-mirip aja sebenarnya kayak si store. Nah, cuman bedanya di sini bukan create tapi update. Dan di sini kasih ID. Nah, udah gitu. Kita coba yang hellos ini. Kita ganti hellos. Kira itu error nggak? Oke, post method non super update. Oh ya, seperti put. Ini oh nih, update supported method put. Update put. Oh ini kita kayaknya pakai post aja dulu deh. Kalau buat pakai di sini. Non static request all. Oke, kita cek dulu Laravel Eloquent, bisa salah aku di sini. Update. Open dulu dia. Oh iya, dia pakai where, salah. Aku salah di sini. Ini nggak bisa gini ya. Dia di sini harus where dulu. Nah, dia harus where dulu di sini dia. Lalu kita coba lagi static. Column not 180. Oh ya. Di sini dia requestnya harus satu-satu ternyata. Di sini aku bikin value $. Tadi title, request, title, lalu description. Lalu value ini ke titik koma dulu. Ini kalau kita mau update diatur dulu ya datanya. Kita cek, kayaknya masih error lagi. Nah, hellos. Gitu. Kalau delete sebenarnya simple sih. Sebenarnya teman-teman tinggal ini kalau kita lihat Eloquent delete, karena udah ngirim ID ya dia. Nih satu lagi beres. Ini delete. Ini kita danger. Ini tadi kita warningin ya. Ini hapus. Nah, ya ini atur-atur aja ntar. Ini sama aja nanti dia ke ini delete satu, ini hapus. Tadi kan kita di root udah diatur ya sebenarnya. Delete ke sini. Atau kita pakai get dulu aja di sini. Sama aja sebenarnya bisa. Bisa delete. Soalnya kalau aku baru nggak, kalau yang delete kayak tadi itu sebenarnya nanti buat di API. Nanti kita ini. Satu lagi beres. Eloquent delete. Kita cari ada nggak delete di sini? Sebenarnya Eloquent delete langsung sih. Laravel Eloquent delete by ID. Kita bisa lihat di sini aja, weh. Aku lupa metodenya soalnya.
Vin ID delete ya. Berarti gini aja deh. Oke. Di delete ini kita berarti sini ganti to do ya. To do ini kita ganti satu ini jadi $ID. User ini kita ganti jadi to do. Salah, Toto. Lalu kalau udah di delete kita return. Return ini berarti kita redirect ke kembali ya. Ini kayaknya hapus. Nah. Oke, bismillah kita coba. Method delete does not ini. Oh ya, aku bikinnya tadi metodenya nama variabel apa sih, functionnya destroy ya. Ini nggak ada. Jadi dia akan ngasih tahu kalau error. Nah, tadi aku kasih tahu tadi yang sebentar. Ini misalnya delete, masih delete. Tadi kenapa dia errornya muncul? Karena di sini debug-nya di true. Kalau kita false, kita coba. Nah, ini ya delete ini. Server error. Jadi ada keamanannya. Jadi teman-teman bisa munculin errornya dan kagak. Nah, kalau udah di server, di false. Mungkin aja kan kita ada tipe ya, programmer manusia ya, pasti ada salah ya. Situ. Kalau lupa, kalau kita misalkan di deploy, ya kalau kita sendiri yang lihat mah nggak masalah. Tapi kalau user, kliennya ya kalau awam mah nggak masalah. Kalau hacker, nah, jadi apal gitu. Walaupun aku juga kadang suka keliru juga, tapi diminimalisir INV-nya kita atur di sini. Jadi error tadi itu nggak akan muncul. Nah kalau gini kan muncul lagi dia. Gitu. Di sini udah kita tinggal ganti destroy. Dan kalau kita ini hapus. Tapi ya ini kagak ada validasi ya tadi. Harusnya kan delete lah, harusnya validasi dulu ya. Itu mati lagi aja. Itu bikin to do. Project ini akan ku share nanti, ku share di GitHub, jadi teman-teman bisa pelajari. Rekamannya juga nanti ku ini. Ada yang diskusikan dulu? Lebih berapa ya? 12. Aman, pusing? Langsung ya duduk dalam berapa nih soal pertemuan?